Kali ini saya tidak seperti biasanya, tidak bikin gitar tab, jadi mau bahas konten ID atau masalah-masalah YouTube lainnya. Jadi kalau kalian mau nanya itu di kolom komentar ya, soalnya bisa berguna banget kalau saya jawab. Soalnya di salah satu video kemarin ada yang saya jawab sampai banyak banget, komentarnya sampai 100-an saya jawab semua. Jadi kalau kalian memang ingin nanya harus di kolom komentar, soalnya saya jawab, jadi orang-orang bisa baca, jadi masalah mereka terselesaikan. Nah, jadi video kali ini saya mau santai aja, soalnya biasanya saya bikin video itu singkat-singkat banget. Yang pertama itu saya mau bahas tentang dolar merah. Dolar merah itu tidak mengizinkan monetisasi biasanya. Jadi di sisi kanannya itu kalau kalian lihat detail klaimnya, ada yang channel terkena dampak, ada yang enggak. Nah, kalau untuk yang merah itu, dia itu tidak memenuhi syarat aja. Jadi dia tidak bisa dimonetisasi. Akibatnya kamu itu pakai konten original, mau besar, mau sebagian besar, mau sebagian kecil, biasanya tetap kena. Misalnya kita main drum nih, cover drum, terus kita ngambil vokal dari yang lain nih, kan? Udah ngambil vokal dari yang lain, kalian masukin vokalnya, kita nge-cover drum, kena. Biasanya dolar merah itu. Tergantung juga sih sama pihak publishernya mengizinkan atau enggak dia karyanya untuk di cover ulang. Ada loh sebagian artis yang tidak mengizinkan sama sekali karyanya itu di cover. Jadi memang sulit kalau dolar merah ini ngatasinnya. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya itu, pertama, saran saya sih nggak ngelakuin apa-apa, udah dibiarin aja, nggak apa-apa. Yang kedua, ajukan banding kalau kalian merasa itu masih penggunaannya wajar lah gitu. Kalau menurutku itu konten itu sewajarnya aja sebenarnya. Kalau itu masih berbentuk cover nih, kalau aku mau nyaranin yang cover ya, yang cover itu menurutku masih menang kalau mau mengajukan banding. Tapi kalau untuk parodi kayak channel TikTok, aku nggak yakin itu kalau diajukan menang. Soalnya aku udah 3 kali ya kena merah itu, aku ajukan banding, menang. Terus akhirnya bisa berbagi pendapatan. Padahal dolar merah loh itu, Pak. Tapi ada unsur ketidaksengajaan kalau saya memang. Jadi saya itu cerita sedikit ya. Jadi saya itu main gitar nih, main gitar ngiringin, terus ada yang apa namanya, nyetel musik di samping saya gitu loh. Nyetel musik kerekam gitu loh. Padahal hanya sedikit kena dolar merah. Tapi channel saya tidak terkena dampak begitu saya ajukan banding, menang. Terus ada video-video yang lain, soalnya saya udah upload 1500 videoan sampai ini video ini dibuat. Ada video-video lain 2 nggak saya lakukan apa-apa. Setelah saya pahami view-nya juga nggak gede-gede amat, jadi saya biarin aja dolar merah gitu. Nah, apakah ini jadi masalah untuk pengajuan monetisasi? Enggak, sama sekali enggak. Saya itu 7 video yang dolar merah juga tetap bisa dimonetisasi. Nah, juga kalau teguran yang terkena dampak, jangan sampai dihapus videonya, apalagi diajukan banding. Kalau kita ngapus yang terkena dampak, kalau kita ngapus, tegurannya ditambah 2. Jadi jangan sekali-sekali ngapus video yang terkena dampak bagi channel terus kita hapus, tegurannya jadi nambah 1, jadinya 2 gitu. Jadi itu aja. Jadi sebabnya itu cuman kita pakai konten sedikit konten aja bisa kena. Itu tergantung publisher. Kalian mau nyantumin deskripsi udah bener, mau nyantumin judul udah bener, ya tetap aja kalau dia memang mendaftarkan ke YouTube-nya tidak boleh diizinkan untuk nge-cover ulang. Ada loh salah satu artis Indonesia itu yang tidak mengizinkan, padahal view-nya udah di atas 200 juta, tapi dia tidak mengizinkan karyanya untuk dikaryakan orang lain terus dapat pendapatan. Nggak boleh sama dia. Saya nggak menyebutin namanya, tapi udah terkenal.
Nah, sekian video dari saya, itu pembahasan tentang dolar merah. Jadi kalau dolar merah terus channelnya tidak terkena dampak, gak usah terlalu khawatir. Itu nggak sama sekali nggak mempengaruhi kesehatan akun. Cuman kalian nggak bisa dapat pendapatan aja. Dan saran saya tetap tidak melakukan apa-apa. Terima kasih, semoga bisa membantu.